Oke. Oh iya, nomor 41 ayat 19 itu loh. Surah Muhammad Hmm. ayat 19 nomor Hmm. urut 47. Ah, Surah Muhammad ayatnya 47. Oh, nomor urut. Ya, 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 ya. Nomor urut Ayat berapa? 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Kenapa? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, dan mohon ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Terus? Iya, tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa Muhammad itu tidak berdosa. Kalau Hmm. memang Muhammad itu tidak berdosa, kenapa di ayat itu jelas-jelas Nabi Muhammad disuruh mohon ampun atas dosanya? Jadi Hmm. makanya tadi saya klaim bahwa berarti Muhammad ini orang berdosa, karena kalau tidak mungkin dia disuruh mohon ampun atas dosanya. Hmm. Jadi saya tidak bersalah bertanya begitu, Pak Ustadz ya. Hmm. Oke, baik. Ya, silakan Pak Nih, Ustadz. saya bukakan ya sama Anda. Mari. Ini surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Tuh, coba lihat keterangannya di bawah. Kita punya keterangannya, setiap ayat Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya namanya, Bang. Dalamnya, nah ini penjelasannya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Asim Al-Ahwal yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah, ya, pernah mendengar Abdullah Ibnu Sarkis menceritakan hadis berikut, bahwa aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu makan bersamanya dari makanannya, dan aku berkata, semoga Allah memberikan ampunan kepada engkau ya Rasulullah. Beliau menjawab, juga bagimu. Maka aku berkata, aku memohon ampun buat engkau. Beliau menjawab, ya aku juga memohon ampun bagimu. Itu, Bang, adalah ayat sesama muslim saling mendoakan meminta ampunan kepada Allah. Maksudnya itu bukan Nabi Muhammad berdosa di situ. maka maka makanya kan ada penjelasannya, asbabun nuzulnya, ya. uh, bukan berarti Nabi Muhammad itu ada dosa lalu sahabatnya berucap, ya Allah ampuni Rasulullah, ya. Enggak kayak gitu. Ya, Enggak ada jadi hubungannya dengan oke. Nabi Muhammad berdosa. Enggak, saya tanya. Kenapa saya bertanya? Kalau kita analisa, kita pakai akal yang sehat, udah jelas-jelas kok ayat itu maknanya terarah bahwa Muhammad sudah diklaim sebagai orang yang berbuat dosa atau Ya, orang yang berdosa, ya, orang Bang, berdosa. Kenapa? in, Enggak, sebentar ini dulu, Pak Jus. hmm, Sebentar dulu, Bang Jus. oke. Jadi kalau penjelasannya seperti itu, berarti harus diubah surah itu, ayat itu, naskah itu. Kenapa saya mengatakan bahwa memang makna yang sebenarnya, yang sesuai dengan eh, pengertian yang sebenarnya, memang jelas-jelas di situ Muhammad itu berdosa. Kenapa? Karena jelas di situ kan Muhammad disuruh memohon ampun atas dosanya. Hmm? Kan perlu digarisbawahi itu. Jadi Muhammad disuruh supaya Nabi Muhammad memohon ampun atas Udah, dosa-dosanya. Ya udah, begitu. itu maumu.
ayat itu ini Setiap bukan mau Bang, saya. Ayat itu setiap ngomong begitu. Al-Quran itu ada penjelasannya, sebab turunnya ayat, namanya asbabun nuzul. Apa itu? Sebab turun ayat menceritakan, aduh bentar Pak Robin ya, menceritakan tentang apa gitu. Tolong dulu Pak Ustaz. Tolong dulu dibaca sekali lagi Bang. terjemahannya. Bentar bang, Pak Robin ini saya Di mute turunkan dulu dulu, Pak Robi. ribet, berisik banget gitu. Iya. Di mute. Jadi kalau berkenan ini Pak Ustadz, tolong dibaca sekali lagi terjemahannya Pak Ustadz. Supaya kita bisa mencerna dengan baik. Karena pasti banyak penonton-penonton, nanti jangan saya dianggap berasumsi, menuduhkan hal-hal yang tidak semestinya gitu loh Pak. Kayak teman-teman. Nih ya, nih saya aduh, bentar. Nah, santai Pak Ustadz, santai, kita santai. Saya ini orangnya santai Pak Ustadz. bisa digedein gak ya? Digedein. Saya gedein. Nah, biar jelas gitu. Nih ya, kita baca Quran surah Muhammad ayat 19. Jangan bahasa Arabnya. Yang terjemahannya saja kan tidak mengubah terjemahannya. Bang, kami itu Qurannya bahasa Arab, bukan bahasa terjemahan. Makanya saya seorang mengerti. Muslim, saya suka membaca kitab saya yang Arabnya dulu karena mengandung kebaikan. Ya, makanya Baik, saya bacakan dulu silahkan. ayatnya. Baru kita apa? Kita bahas, kita kupas, oke? Ya. Oke, siap Pak Ustadz. Jangan Ya, oke. kepanasan lah, karena Anda nggak bisa Enggak, saya santai Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Oke? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang pelan-pelan Pak Ustadz, pelan-pelan. Yang hak selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan mohon bagi dosa ampun bagi dosamu, betul kan? Iya, Mohon ampunlah bagi dosamu. Jangan itu di situ tertuju sama siapa Pak kita Ustadz? ini dulu, bentar dulu. Ya. Mohon ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Nah, di sini ada penjelasannya, Bapak, ya. Nih, tentang masalah ayat ini ada asbabnya, ya. Kenapa ayat itu diturunkan, ya? Di dalam hadis sahih disebutkan pula bahwa Rasulullah setiap kali sesudah salatnya mengucapkan doa berikut, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ya, nah terus nih. Bentar. Saya langsung ke intinya aja, ya. Iya, inti langsung Pak Ustadz, nggak apa-apa. Nah, jadi siapa yang dimaksud yang berdosa tadi? Hai manusia, maksudnya, ya. Muhammad kan manusia. Hai manusia, bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya aku pun memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Di sini ada sebuah cerita, ya, dari hadis Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, menceritakan kepada kami Syu'bah bin Asim al-Ahwal, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Sarkis menceritakan hadis berikut, bahwa aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makan bersamanya dan dari makanannya, dan aku berkata, semoga Allah memberikan ampunan kepada engkau, ya Rasulullah. Beliau menjawab, ya, juga bagimu. Maka aku berkata, aku memohon ampun buat engkau. Gak ada urusannya dengan Nabi Muhammad berdosa. Nggak nyambung kau bawa ayat, Bang. Gimana sih? Nggak nyambung. Saya pikir makanya saya tadi. Iya, di mana dosa Nabi Muhammad di situ ada? Oke, udah Pak Ustadz. Santai dulu Pak Ustadz. Jangan terlalu serius, santai. Santai kita Pak Ustadz. Saya kan menghormati Pak Ustadz.
Iya, santai-santai kita ya Pak Ustadz ya. Begini, Ah, jangan sekarang marah-marah Pak Ustadz. itu udah jawabannya. Saya mau tanya boleh? Saya mau tanya boleh? Sabar dulu. Oh, apa? Belum tuntas. Belum. Iya. Belum. Tapi Oke, gini loh, apa? sebentar dulu. Pak Ustadz, kalau ada air minum di situ, minum dulu Pak Ustadz yang terhormat. Minum Udah dulu. ada. Sepertinya Ada. udah ya, aman ya Pak Ustadz ya? Oke, saya lanjut. Aman. Tidak apa-apa Pak Ustadz. Penjelasannya Pak Ustadz berdasarkan penjelasan dari ayat yang kita baca tadi. Oke, enggak apa-apa. Kita terima penjelasan itu. Cuma pertanyaannya begini. Kalau ayat Al-Quran yang Pak Ustadz baca tadi, tentu saja kan itu dari Allah, iya toh? Ya, iya. Betul? Penjelasan itu dari mana? Ah. Penjelasan dari ayat itu tadi dari mana? Penjelasannya Dari manusia atau itu dari Allah? dari firman Allah, dari nabinya. Dari manusia apa dari Allah Pak Ustadz? Dari Nabi Muhammadnya. Ya iya, dari manusia toh. Allah menurunkan wahyu. Lalu yang mengajarkan wahyu itu adalah Nabi Muhammad, mempraktekannya. Ya iya, penjelasannya dari manusia toh, berdasarkan pimpinan Allah, betul? Lah, firman Allah udah, yang prakteknya manusia. Mana Ayo. yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Ah, Mana yang lebih tinggi ayat Al-Quran itu tadi dengan penjelasan? Mana yang lebih tinggi apanya itu? Keotentikannya atau apa namanya itu harganya itu loh, kualitasnya mana yang lebih tinggi? Apakah mana yang lebih berharga? Mana yang lebih benar gitu? Bang, saya mau tanya sedikit. Secara akal, bisakah pesawat Iya. terbang dengan sayap yang satu? Ya tidak bisa. Ya nggak bisa. Udah. Gitulah. Maksudnya Berarti apa? Maksudnya oke. Al-Quran ini lengkap dengan penjelasannya. Jadi Al-Quran Oke. itu lengkap semuanya. Bukan dipotong-potong kayak leher pesawat tadi. Bukan. Berarti ayat Al-Quran setara dengan penjelasan itu tadi, betul? Setara. Ayat Al-Quran atau isi Quran setara dengan penjelasannya atau tafsirannya. Begitu. Di sini bukan masalah setara atau tidak. Memang itu penjelasannya. Memang itu asbabun nuzulnya. Gimana yo? Oke. Kalau begitu kita harus memilah yang mana yang murni berasal daripada Allah tanpa campur pemikiran dari manusia, dan mana naskah yang itu adalah dari manusia yang merupakan dianggap itu inspirasi atau pekerjaan dari Allah. Dari kedua surat yang kita baca itu, surat Al-Quran dengan penjelasan. Ya silakan dijawab. Pak Ustadz mengerti maksud saya atau tidak? Iya, jadi Al-Quran ini adalah firman Allah. Kita sudah baca, terus asbabnya juga sudah kita baca. Tujuannya untuk apa? Sesama muslim untuk mendoakan sesama muslim agar Allah memberikan ampunan. Kayak gitu. Nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad berdosa. Ngaco kau. Sabar Pak Ustadz, sabar. Jadi nggak apa-apa begini. Yang penting kesimpulannya sekarang. Gini, kesimpulannya gini. Kau salah ayat masalahnya. Salah ayat. Yang nggak ada menceritakan tentang masalah dosa Nabi Muhammad, salah ayat. Saya dianggap salah ayat, tapi ayatnya kan sudah kita baca tadi. Nah sekarang nggak apa-apa itu Pak Ustadz, saya hargai penjelasannya. Jadi kesimpulannya sekarang Pak Ustadz, ya, Al-Quran sebagai firman Allah, apakah setara dengan tafsiran atau penjelasan dari ayat Al-Quran itu atau tidak? Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah? Kalau memang tidak setara atau kalau memang setara, oke, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Pak Ustadz di mana di sana pilihannya? Bang, tafsir itu bagian dari Al-Quran, nggak bisa dipisah. Tafsir itu bagian dari Al-Quran, bukan masalah mengukur lebih tinggi mana.
nggak ada diukur, aneh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya tidak bantah. Oh, Kalau memang Pak Ustadz mengatakan demikian, berarti setara. Isi Quran dengan tafsiran setara berarti. Oke? bukan setara, sepaket memang Al-Quran itu dengan tafsirnya. Iya, sepaket berarti sama. Hmm? Tidak ada Sepaket di berarti situ, sama. tidak ada di situ penentuan tinggi atau rendah, nggak ada. Itu Sekarang ilmu, mana Bang. yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu Pak Ustadz? Al-Quran itu atau tafsiran atau penjelasan? Mana yang lebih dulu? Ya Al-Quran, udah. Ya itu dong. Kenapa Ya, bisa ada tafsiran? ya. Kenapa Karena bisa ada ada tafsiran? ilmunya. Karena ada ilmunya, karena ada Al-Qurannya. Iya, tafsiran itu adalah merupakan ilmu. Tujuannya apa Pak Ustadz? Nah, tujuannya Untuk memperjelas. memperjelas, berarti memperjelas isi Al-Quran itu. Berarti Al-Quran itu murni daripada Allah, sedangkan penjelasannya hanya ilmu yang dari manusia. Jadi tidak setara Enggak. sebenarnya. Jadi kemudian begini Pak Ustadz, kalau ayat Al-Quran itu sudah jelas tegas seperti itu, kalau kemudian ada penjelasan yang membengkokkan arti yang sudah jelas-jelas, apakah itu tafsiran yang benar atau tidak? Tafsir itu banyak, bukan cuma itu. Iya, saya mau tanya ini Pak Ustadz, kita santai Pak Ustadz. Kalau misalnya ada suatu penjelasan yang mengubah makna yang sudah jelas daripada original teksnya, apakah itu tafsiran yang benar atau tafsiran yang salah? Tafsiran benar, tafsiran salah. Tafsir itu banyak, Bang. Gimana sih? Pak Ustadz, Bang, kami juga punya buku-buku tafsiran Pak Ustadz. Tidak semua yang namanya buku tafsir itu karena udah namanya tafsir berarti itu sudah benar, kan enggak. Ada tafsiran yang salah dan yang tidak. Bang, itulah ya gunanya kenapa Nabi Muhammad itu diutus. Dia langsung mempraktekkan apa yang disampaikan kepada dia. Apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dari Tuhannya. Kayak gitu, makanya Al-Quran Begini, itu Pak Ustadz. ada asbabun nuzulnya. Makanya kalau Anda mau membawa saya, oh itu di ayat itu Nabi Muhammad berdosa. Setelah kita baca semuanya ya, kenapa sebab ayat ini turun? Bukan seperti yang kau tuduhkan. Begini, Udah Pak Ustadz. udah close itu, tertolak udah gitu. Oke, sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar lagi Pak Ustadz. Saya hanya mau kejujuran kita dalam berdialog begini Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz tidak memberikan penegasan dalam setiap penjelasan itu? Saya mau tanya sama Pak Ustadz, apakah yang namanya buku tafsir itu sudah benar, sudah jelas benar? Kalau yang namanya buku tafsir berarti sudah jelas benar itu. Apa begitu? Atau ada tafsiran yang bisa salah? Anda nggak ngerti kah? Tafsir itu bagian dari Al-Quran, bukan tafsir itu sebagai pembanding Al-Quran. Gimana sih? Salah pertanyaannya Anda. Tafsiran nih Pak ya, dengarkan. Ya. Tafsir Siap. itu adalah bagian dari Al-Quran. Tafsir itu bukanlah sebuah buku yang jadi alat membandingkan dengan Al-Quran. Bukan. Salah Anda pertanyaannya. Baik. Oke, enggak apa-apa. Pak Ustadz, salahkan saya terus enggak apa-apa, saya terima itu. Karena saya kan bertanya. Jelas ya kesimpulannya bahwa tafsiran itu bagian dari Quran, bukan berarti tafsir itu adalah Quran, oke? Tafsir bukan, iya, tafsir. Oke, setuju. Saya tanya Pak Ustadz, saya mohon kejujurannya. Saya mau apakah nanya tafsiran sekarang. itu ente udah berapa kali nanya? Saya mau tanya satu boleh? Tapi saya belum keluar konteks dari pertanyaan saya, masih dalam konteks itu. Boleh nggak kita lanjutkan? Boleh. Kalau memang saya tidak diperkenan bertanya, ya nggak apa-apa. Pak Ustadz bertanya. Saya rasa jawaban saya udah habis kan di situ ya teman-teman. Sampai hadisnya saya bukakan juga, ayatnya saya bacakan, penjelasannya seperti apa, asbabnya seperti apa. Atau Saya hanya mau minta bagaimana Pak Ustadz memberikan jawaban apakah tafsiran itu bisa memungkinkan salah atau tidak. Namanya tafsir itu loh. tafsir itu banyak.
Sudah dibilang. Saya tidak tanya tafsir itu banyak atau sedikit Pak Ustadz. Saya enggak. Hah? Tetapi yang saya tanya itu yang namanya tafsiran dari setiap Hah? ayat Alkitab atau Quran atau dari firman. Yang namanya tafsir bisakah salah atau tidak? Atau yang namanya tafsir apakah udah pasti benar atau bagaimana? Mengertilah Pak Ustadz maksud saya. Jangan pura-pura tidak mengerti, Bah. Bang, namanya ilmu tafsir ya, itu bukan menentukan apakah salah atau betul gitu. Itu dalam ilmu tafsir nggak ada menentukan pendapat ini betul, pendapat ini salah. Nggak ada kayak gitu. Heran saya sama Anda. Makanya tafsir itu banyak kata saya. Apakah ini Banyak. dipastikan dapat maksud Anda kan apakah ini dapat dipastikan benar kan kayak gitu? Yang lain salah gitu. Enggak, saya tidak menunjuk pada satu tafsir. Tetapi yang namanya tafsir, Pak Ustadz bilang tadi namanya tafsir itu kan banyak. Saya setuju, banyak sekali tafsir. Jadi yang namanya tafsir yang banyak itu apakah semuanya benar atau bisa ada kemungkinan dari sebagian tafsir itu salah? Dalam ilmu tafsir Menurut Pak Ustadz gimana? nggak ada yang membenarkan A atau B, nggak ada. Karena ilmu tafsir itu bukan menyalahkan A atau menyalahkan B, bukan seperti itu pelajarannya. Iya, yang Nggak namanya ngerti dah iya, Anda kan, berarti sampai situ. Udah saya tanya aja dah, berbelit-belit kau. Saya boleh tanya, Oh Bang? enggak lah. Boleh. Apa Bang, kita coba- bahas babi itu tadi Pak Ustadz. Kita bahas babi. Enggak. Saya ada satu pertanyaan yang belum pernah saya dapatkan jawabannya. Enggak, kalau kita mau Boleh? bahas babi itu tadi yang ringan-ringan aja boleh. Enggak, saya kalau bahas babi ya udah tadi. Tapi kalau untuk abang nih orang pintar kan gitu. Nah, makanya saya Ada, Pak lebih Ustadz, orang pengen gitu pintar bertanya lagi ya. kepada Anda. Saya kan mau belajar sama Pak Ustadz. Baik, Oke lah silakan. bentar ya, Bang, ya. Atau kita kupas itu di atas Pak Ustadz. Topiknya Pak Ustadz di atas. Iya. Paulus bantah Bentar Yesus. ya. Bentar Atau itu terserah lah nanti. Pak Ustadz. Bentar Bang. Ya. Oke. Bentar ya, saya bukakan dulu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab Pak Ustadz ya. Kalau tidak, saya mohon Baik. maaf. Jangan Pak Ustadz nanti kesal sama saya. Gak apa-apa. Baik Bang, perhatikan dulu di sini Bang. Saya buka ini ya. Yang mana yang diperhatikan? Yohanes Yohanes 8. pasal 8. Saya ikuti dari sini sebentar. Ya, oke, lanjut. Nah, Yohanes 8 satu perikop ya. Ini dimulai dari ayat pertama ya Bang ya. Yohanes pasal 8 ya. Ya. Dari Tetapi, ayat pertama. Bang, saya mau tanya, kitab Anda itu kan ada teks aslinya, betul? ya ada. Nah, kalau begitu saya minta Abang ya, dari mana kosakata Yohanes 1 sampai 11 ini, sampai 11 itu ditemukan. Ada nggak manuskripnya? Teks aslinya. Karena gini Bang, kalau kita lihat ya di Kodeks Sinaiticus ya. Ini Yohanes chapter 8, pasal 8. Ini dia cuma dari 12. Nah, ini kodeks dari Kristen. Jadi Yohanes 8 tekstual yang ada itu adalah dari ayat 12. Yohanes 8 nomor 12. Sekarang saya mau minta sama Abang,
manakah tekstual asli dari Yohanes 8 1 sampai 11? Lalu ini firman siapa? Masa firman LAI sih? Masa firman LAI ini tambahan LAI? Nambah sendiri kah? Jelaskan. Saya pengen tahu itu. Aduh, Pak Ustadz ini nanya yang berat-berat. Oke. Jadi sekarang kalau begitu yang ditanya itu original teksnya dari manuskrip-manuskrip lama atau manuskrip kuno? Apa begitu? Iya. Oke. Kalau yang kita paling kuno kan Vatikanus sama Vatikanus dengan Sinaiticus. Oke. Jadi begini aja Pak Ustadz. Saya mempunyai ilmu sangat tidak begitu dalam tentang penggalian atau pendalaman tentang original teks Alkitab, tetapi yang jelasnya bahwa apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab itu merupakan firman Allah, namun ada bagian-bagian yang ditandai di dalam Alkitab, contohnya ya Pak Ustadz ya, dalam tanda kurung tegak, kalau kita menemukan itu, berarti keasliannya itu masih belum ditemukan original teksnya dari manuskrip kuno. Nah, memang itu sudah ditandai, bisa itu merupakan catatan. Nah, sekarang saya memperjelas sama Pak Ustadz bahwa yang menjadi acuan kita dalam memahami Alkitab ini memang bukan terjemahan, karena terjemahannya itu kan ada dalam berbagai Alkitab ribuan bahasa. Tetapi ya tetap kita kembali pada original teksnya. Nah, original teksnya itu dari manuskrip kuno yang begitu banyak sekali. Makanya hal itu ketika Pak Ustadz tanya kepada saya rasa, saya akui saya tidak cukup ilmu dalam penggalian seperti itu. Mungkin Pak Ustadz mendatangkan pendeta yang lain gitu. Saya mohon maaf Pak Ustadz ya, saya tidak bisa memberikan jawab yang memadai di situ. Baik, ya nggak apa-apa. Berarti nggak cocok pertanyaannya ya. Baik, kalau gitu Bang saya tanya yang klasik aja dah ya. Coba. Ya makanya tadi saya bilang yang ringan-ringan saja tadi saya bilang. Oke. Baik, kalau gitu saya mau tanya aja dah ya. Matius 26 nomor 18. Matius 6 ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Matius 6 ayat 18 kan? Matius 26. 26. Oh, Matius 26. Oh. Bentar Pak Ustadz ya. Matius 26 ayat berapa Pak Ustadz? Nomor 19. 18 apa 19 Matius 26 ya. Oke, Matius 26 saya baca dari ayat dari ayat 17 lah saya baca supaya Pak Ustadz nanti tahu ya di mana yang ditanya. Ayat 17-nya, pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus dan stop. Langsung poinnya aja, nomor 18. Oke, baik. Jawab Yesus, pergilah kepada kota si Anu. Kenapa ketawa? Udah, pertanyaannya apa di situ? Dia baca. Iya, pertanyaannya apa di situ? Enggak. Dia baca kitab Yesus sendiri ketawa. Enggak. Saya enggak. Saya mau bertanya. Apa yang mau ditanya di situ? Apa? Namanya siapa? Ya. Sudah. Sudah. Jadi begini teman-teman muslim yang ada di bawah dan juga kepada Ustadz yang terhormat, kalau ada kata si anu di situ bukan berarti itu standar bahasa yang digunakan. Karena kita kan hanya berdialog dalam terjemahan di dalam LAI,
Tapi kalau misalnya kita gali dalam bahasa-bahasa original teksnya pasti bukan kata anu kan begitu. Jadi kata anu itu kalau di Indonesia ini kan ya mengarah ke hal-hal apapun itu ya yang dilucu-lucukan kan. Jadi saya rasa kalau memang demikian, kenapa kalau sudah disebut si anu di situ Pak Ustadz ada apa? Bayangkan Iya. kitab abang itu. Ya, kalau saya bang gini, Iya, iya, iya. Bang Nias kata saya kan gitu. Ya. Abang pergi ke kota ya, Kota. sampaikan pulpen ini kepada si Anu di tengah kota. Kira-kira nyampai nggak gitu pulpen nih? Ya. Oke. Baik, nggak apa-apa. Nah sekarang oke, kita baca supaya kita lebih memahami dengan jelas ya Pak Ustadz ya. Kita baca aja dari ayat 17 dari Pak Ustadz sampai ya sampai ayat 25 kan jauh lebih jelas itu nanti Pak Ustadz ya. 17 Begini. tuh itu kan perikop pertamanya. Iya betul. Tapi supaya pemahaman kita bisa lebih mantap, ya kita baca aja dari ayat 17 Pak Ustadz. Nggak apa-apa kan? Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid. Oke, sampai di situ saya rasa sudah jelas, kita sudah nangkap. Walaupun tadi di dalam bahasa ini ya kita pakaikan bahasa Indonesia ada kata si Anu. Tadi Pak Ustadz tanya, kalau si Anu sampai enggak pada satu tujuan? Itu kan pertanyaannya Pak Ustadz ya. Betul kan? Oke, nah pertanyaan itu sudah terjawab. Kenapa? Karena jelas di ayat ini ternyata mereka melakukan atau mengadakan perjamuan di satu tempat di mana Yesus menyuruh untuk murid-muridnya. Jadi kemudian kalau misalnya kan kita menggelintir kata si Anu ini, lalu tidak ada cerita di mana Yesus bersama dengan murid-murid dan mengadakan perjamuan, maka pertanyaan Pak Ustadz itu perlu dikembangkan. Jangan-jangan belum jadi perjamuan bersama itu. Iya kan? Karena tanya atau suruh ke kota si Anu. Jangan-jangan belum Kalau saya tidak tapi faktanya kan sudah terlaksana. tidak meneliti kegiatannya, tapi saya meneliti siapa si Anu, namanya. Nah, gitu. Bukan kegiatannya yang saya teliti, tapi namanya. Siapakah si Anu? Oke, baik Pak Ustadz. Tentu saja kata si Anu di situ Pak Ustadz yang menunjuk kepada seseorang yang memiliki tempat. Ya bukan kepada si anu apaan ya kayak. Ya tentu saja terujuk kepada pribadi seseorang yang memiliki tempat yang memungkinkan mereka mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan kan sudah terlaksana. Gak jelas sekali Pak si Anu, Pak. Tidak jelas Pak Ustadz. Iya, kok bisa? Maksud saya kenapa? Kok bisa di dalam kitab suci? Kok bisa begitu loh? Enggak menyebutkan langsung namanya saja, atau itu kan firman Tuhan, apalagi itu kan kata Yesus gitu. Kenapa enggak langsung aja disebutkan namanya gitu loh? Iya. Jadi memang betul kalau kita memperdalam hal itu sebatas dalam bahasa Indonesia yang kita pakai, pasti menjadi sesuatu hal yang bisa jadi lelucon ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa penulisan Alkitab ini tidak dalam tulisan bahasa Indonesia ya kan, tetapi dalam bahasa aslinya ya kan, bahasa Yunani. Mungkin saja kata si Anu itu dalam bahasa aslinya itu seperti apa, tetapi kalau kemudian dalam kebiasaan mereka ngomong seperti itu di sana pasti tidak lucu, karena budaya mereka dengan budaya kita di Indonesia ini kan pasti berbeda. Kita harus menilai dan mempertimbangkan itu juga Pak Ustadz. Nah kalau kemudian
kita tidak melihat latar belakang bagaimana budaya bahasa mereka, kebiasaan mereka di sana, lalu kita pahami seperti budaya di zaman sekarang ini, maka itu namanya keterbatasan atau kekurangan pertimbangan-pertimbangan. Sementara Alkitab yang ada di tangan kita pada saat ini kan bukan ditulis di Indonesia, yang menulisnya juga bukan orang Indonesia, budayanya beda dengan budaya orang Indonesia, zamannya dengan zaman sekarang jauh beda. Nah itu semua harus dipertimbangkan. Makanya dengan adanya kata-kata seperti itu bisa saja dijadikan lelucon kalau misalnya hanya sebatas itu pemahaman kita. Tetapi kalau kita memperdalam lebih jelas, seperti yang saya bilang tadi, saya rasa tidak cukup atau tidak layak untuk dijadikan lelucon, Pak Ustaz. Nah, baik. Udah ngerti kan apa gunanya tafsir, ilmu tafsir? Ya, makanya. Tapi kalau saya gini, Pak Ustaz. Enggak. Saya tidak. Enggak, Saya gini, tidak. Si Anu aja Anda tafsirkan sendiri, itulah gunanya ilmu tafsir. Ya. Jadi makanya saya bilang begini, Pak Ustaz. Saya juga tidak menyindir atau ada tendensi dari pertanyaan saya terhadap Pak Ustadz, ya kan? Nah, saya berani mengatakan bahwa tidak semua tafsiran itu benar. Itu yang saya minta tadi Pak Ustadz. Kalau misalnya Pak Ustadz jelas-jelas memberikan prinsip di situ. Bagi saya tidak mengakui bahwa yang namanya tafsiran itu sudah mutlak benar. Pasti ada tafsiran yang harus kita buang. Ada juga tafsiran yang memang benar. Jadi ilmu-ilmu tafsiran itu kan ada. Nah, ada orang yang menafsir tidak pakai ilmu atau ketentuan atau hukum-hukum tafsir itu, ya kan? Nah, sekarang oke lah, nggak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan itu, Mbak Ustaz. Saya jelaskan dulu, Pak. Itu. Nah, memang banyak kan kata saya tafsir itu, ya. Tafsir ini beda, tafsir ini beda. Bukan berarti tafsir yang lain itu disalahkan, enggak. Tafsir yang lain itu akan dipelajari semuanya oleh para ulama, lalu muncul satu. Apa itu? Ijtihad. Mayoritasnya apa? Dalam penafsiran ayat Al-Quran tersebut, itulah yang disampaikan ke publik. Gitu. Apa? Baik. Apa? Oke, kita lanjut dialognya. Makanya, oke. Boleh kita lanjut. Nah, gini nih. Kita bahas judul sekarang. Judul ya. Oke. Paulus bantah Yesus. Nah, kalau dikasih topik di atas itu Paulus bantah Yesus. Sekarang saya tanya di mana ayat yang menunjukkan bahwa Paulus itu membantah Yesus dalam hal apa? Paulus membantah Yesus itu. Silakan. Dalam hal ajaran. Berarti kurang lengkap ya. Saya itu Paulus bantah Yesus. Paulus bantah ajaran Yesus. Kalau orang Kristen tidak seperti itu memahami apa yang diajarkan oleh Paulus. Apa yang diajarkan oleh Paulus tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Yesus. Tidak. Nah, makanya saya tanya, silakan saya yakin tidak ada yang bertentangan. Baik, kalau gitu kita merujuk dulu Bang ke Matius 5 nomor 17 dan 18. Matius pasal 5. Matius 5 ayat 17. Nomor 17 dan 18. Matius. Bentar Pak Ustaz. Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku
datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini pengajaran Yesus kan? Nah, sekarang apanya yang bertentangan dengan ajaran Paulus? Ingat, selama langit dan bumi itu ada, kata Yesus, satu titik ya dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Oke? Nah, sekarang mari kita ke ajaran Paulus. Buka Efesus 2 nomor 15. Efesus pasal 2. Saya akunya Pak Ustaz. Sebentar saya minum air sedikit, Pak Ustaz. Nah, minum dulu, haus dia. Haus sudah pemainnya ya, teman-teman. Saya perhatikan ini Pak Ustadz, kalau dialog sama saya serius, kalau sama yang lain tidak terlalu serius, ada sedikit ketawa-ketawanya. Kalau sama saya serius sekali. Beda lah. Oke, baik. Kalau orangnya pakai data by data itu serius pasti. Efesus 2 nomor yang penting 15. kita santai. Efesus pasal 2 ayat 15 ya, yang dianggap oleh Pak Ustadz bertentangan dengan Matius tadi. Ayat 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Hanya itu Pak Ustadz? Hanya ayat itu? Oke. Sekarang bagian saya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus pernah membatalkan hukum Taurat sesuai ucapan Paulus? Baik, tidak ada itu Pak Ustadz. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan membatalkan hukum Taurat sesuai dengan ajaran Paulus. Itu yang pertama ya. Karena Paulus lebih dulu memberikan pengajaran, baru kemudian Paulus meneruskan pengajaran itu. Lalu kemudian kalau Pak Ustadz mengatakan tadi bahwa pertentangan ajaran Paulus dengan yang diajarkan oleh Yesus itu tidak benar. Kenapa? Kalau kita membaca Matius pasal 5 itu tadi, ya kan? Matius pasal 5 itu tadi, dari ayat 17, silakan Pak Ustadz ya, saya baca supaya lebih jelas kepada kita teman-teman ya. Yesus mengatakan ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu maupun apa yang sudah ditulis oleh para nabi atau kitab para nabi itu. Tetapi Yesus menegaskan, aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Iya, untuk menggenapinya. Jadi ayat 18 Pak. Karena sesungguhnya, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil, kalau di edisi pertama satu iota ya, atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sekali lagi, perlu ini digarisbawahi teman-teman. Sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi, tidak ada yang ditiadakan dari hukum Taurat itu, ya. Satu titik pun tidak ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Ini nanti yang akan saya bukakan kepada kita. Apa nih yang harus terjadi itu sehingga baru hukum Taurat itu ya tidak lagi berlaku atau tidak lagi menjadi standar sebagai pembenaran dalam hidup orang beriman. Ada yang harus terjadi dulu. Jadi sebelum terjadi itu,
Biarpun langit dan bumi ini goncang, hancur dan lain sebagainya, satu titik pun tidak akan ditiadakan. Kecuali kalau sudah terjadi hal tertentu, itu loh. Nah, apanya yang terjadi? Baru nanti hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Yang terjadi itu penggenapan tentang Yesus Kristus, bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Itulah dia mati di atas kayu salib, memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, saudaraku. Makanya Paulus menjelaskan di dalam Efesus itu, dengan matinya di atas kayu salib, maka hukum Taurat tidak berlaku. Hukum Taurat itu bukan lagi menjadi standar dalam hidup orang Kristen untuk diperkenan oleh Allah. Tetapi yang membuat kita diperkenan oleh Allah adalah iman kepada Yesus. Karena kita dibenarkan oleh iman, bukan karena hukum Taurat. Itu Pak Ustadz. Lah, kok tiba-tiba batal? Kenapa, Pak? Padahal Nah, tadi kan sudah Yesus dijelaskan, Pak. Pak, padahal satu titik saja selama langit dan bumi ini ada, itu tidak dapat ditiadakan. Lalu kenapa Paulus ini menuduh Yesus? Menuduh Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia. Bukan saudara seiman. Saya tadi ada jangan diabaikan perkataan terakhir itu, dari kalimat terakhir itu dari ayat 18 itu. Di situ ada kuncinya. Di situ kita melihat. Karena sesungguhnya, ayat 18 Pak Ustadz ya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat. Perhatikan itu Pak Ustadz. Sebelum semuanya terjadi. Nah, apa yang harus terjadi itu Pak Ustadz? Mengenai nubuatan tentang penyaliban Yesus. Di mana? Nah, itu nanti saya bisa buka datanya kemana tapi itu? Pak Ustadz harus siap mendengarkan saya. Ya, begini ya. Coba. Bahwa datanya mana? Bahwa yang dimaksud itu adalah mengenai penyaliban Yesus ya. Ya, silakan. Oke, yang pertama kita buka di ayat di Efesus itu tadi. Efesus pasal 2 itu tadi. Efesus 2 nomor 15 ya. Ya. Ayat 15 itu jelas. Sebab dengan matinya. Nah, berarti sudah terjadi. Sudah terjadi penyaliban itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, itu kan menunjuk kepada Yesus. Makanya Yesus itu mati sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Jadi kan karena dia manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Jadi ditekankan di sini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu saudaraku Ustadz. Jadi itu yang perlu digarisbawahi itu tadi, itu harus terjadi itu dulu. Jadi sebelum penyaliban Yesus, maka tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Hukum Taurat tetap harus ditegakkan untuk menjadi standar bagi seluruh umat manusia. Wah, salah konteks Anda Pak Pendeta. Coba baca ya. Nih. Kita baca ya. Saya yang baca sekarang. Silakan Pak Ustadz. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan, kan gitu. Betul. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat, yang ditiadakan itu apa hukumnya? Betul? Pak Ustadz, tolong diteruskan bacanya Pak Ustadz, kalau boleh. Oh, belum. Ya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Maaf Pak Ustadz. Enggak, masih di ayat atas itu tadi Pak Ustadz. Belum selesai dibaca terakhirnya Pak Ustadz. Nih, saya ulang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
Satu iota Mm-mm. atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terjadi apa? Sebelum Lenyapnya langit nih. enggak Kemana sebentar sih? Pak Ustadz. Sebelum semuanya tunjukkan dulu itu Pak Ustadz. Semuanya Sebelum terjadi. semuanya coba Terjadi. coba ada tanda bintang, ada simbol bintang itu Pak Ustadz, diklik. Hmm. Nah, apa itu di Hmm. sana? Kita baca dulu itu Pak Nih, Ustadz, minta lebih tolong. mudah langit dan bumi lenyap katanya daripada satu titik hukum Satu Taurat titik. batal. Coba ada titik bintang itu, bisa diklik lagi. Siapa tahu ada keterangan membantu di situ, hitam tuh. Nggak ada lagi. Nggak ada. Kembali dia. Oke, nggak apa-apa. Oke, pas itu. Oke, ya. Jadi sebelum minta tolong dulu. Sebelum Nih, semuanya terjadi lebih itu tadi mudah lenyap Nggak. daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya. Sebelum semuanya terjadi, di mana itu tadi ayatnya itu? Sebelum semuanya terjadi. Kalau itu tadi yang tadi Itulah. Matius tadi. Iya, betul. Matius pasal 17 tadi ya, ayat 18. 18. Mm-mm. Nah, jadi apa yang terjadi? Terjadinya lenyap langit dan bumi ini. Bukan begitu. Itu Pak. Bukan lenyap, bukannya terjadinya penyalipan. Heran saya. Ini Pak Pendeta ya. Ini satu ayat loh. Masa Anda mau larikan ke sana kemari? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini ya, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Lenyapnya langit dan bumi. Langit dan bumi masih ada. Nggak boleh Taurat itu dihapuskan gitu loh. Apa hubungannya dengan penyalipan? Pak Ustadz. Jadi begini, ya silakan dulu tunjukkan mukanya Pak Ustadz. Kita santai aja Pak Ustadz, nggak apa-apa ya. Saya rasa mana Pak Ustadz? Oke, begini aja Pak Ustadz. Kalau memang penjelasan saya tidak seperti yang Pak Ustadz harapkan, tidak apa-apa. Saya juga tidak bisa memaksakan harus Pak Ustadz menerima penjelasan saya. Jadi saya mentok penjelasannya hanya sampai di situ. Pak Ustadz mau korek-korek lebih dari itu hanya sampai di situ. Jadi kita kembali pada iman kita masing-masing kan. Selesai. Iya kalau itu ya. Kalau itu saya sepakat. Udah ya. Jadi begini saudaraku, Pak Ustadz. Artinya kalau di dalam kekristenan ya yang harus terjadi itu adalah mengenai penyaliban. Jadi sebelum terjadi penyaliban, maka satu iota pun atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi setelah semuanya terjadi, yakni penyaliban Yesus, makanya Paulus mengatakan di dalam Efesus itu tadi Pak Ustadz, ya di dalam Efesus tadi yang kita baca, dengan matinya, itu kan berbicara tentang penyaliban. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi itu paham kita atau paham kami dalam kekristenan. Jadi kalau teman-teman Muslim atau Pak Ustadz memahami harusnya Oke lah, tepuk tangan lah. Artinya kembali pada iman dan pemahaman kita masing-masing. Jangan kita permasalahkan iman dan perbedaan. Ya, tapi saya harus akui Anda jujur gitu. Jujur. Kalau yang nggak bisa dijawab, kalau belum dipelajari, itu nanti gitu akan dipelajari. Ya, saya artinya seperti gitu, yang Pak. pertama. Iya, jadi seperti yang pertama tadi itu kan Pak Ustadz arahkan pembahasan tentang penggalian original teks. Jadi ilmu saya tidak memadai untuk menandingi di sana. Ya, Alkitab saya pun saya tidak hafal semua dalam terjemahan, apalagi dalam bahasa aslinya. Jadi saya lebih fokus memahami ya hal-hal yang perlu saya pahami dalam setiap Alkitab. Untuk menghafal itu tidak bagi saya. Jadi saya akui, jadi kalau ada teman-teman saya dari Muslim mengajak saya tentang original teks, bahasa aslinya harus begini begitu, saya akan tunda itu. Lebih baik ada ahlinya di situ, bukan tidak ada ahlinya, bukan tidak ada jawabannya, ada.
Cuma kan tidak kita semua menguasai bidang ilmu itu. Tetapi dalam hal seperti ini saya berusaha menjawab. Lalu kemudian kalau jawaban saya tidak diterima, tidak sesuai dengan selera atau yang diharapkan teman-teman, oke, nggak apa-apa. Saya kembalikan kepada kita kembali pada Yang iman kita benar. masing-masing. Oke, Iya. kita lanjut Pak Ustadz. Thank you ya Pak ya. Lanjut. Oke. Lanjut, apa? Ada lagi bahas. Boleh, kalau Pak Ustadz mau nanyakan apa lagi, boleh. Atau kalau saya mau bertanya, saya rasa saya tidak ada Boleh. pertanyaan. Kalau Anda mau nanya silakan. Enggak, saya enggak ada. Saya hanya tanya itu tadi Pak Ustadz. Karena gini, saya juga kan sering live ini. Jadi kadang-kadang teman-teman Muslim bilang, ayo berhadapan dengan Pak Jusfi. Saya bilang udah berkali-kali saya minta naik, baru hari ini dinaikin. Jadi artinya gini kan, berdialog itu menurut saya untuk setidaknya ketika kita saling memahami, oh perbedaan si Anu dengan saya, oh begitu. Udah, perbedaan itu jangan kita permasalahkan. Jadi saya banyak teman-teman Muslim. Oke ya Pak Ustadz ya. Saya tidak ada pertanyaan. Tapi kalau Pak Ustadz mau bertanya tentang apa lagi tentang kitab suci sama saya, boleh. Kalau tidak saya turun, boleh gantian sama yang lain. Baik, kalau gitu next time silahkan Pak. Oke? Oke ya, thank you ya. Next time. Tapi ya. kapan-kapan kalau saya naik, dinaikkan aja Pak Ustadz. Kita dialog santai aja Pak Ustadz Oke, ya. saya follow dulu Thank ya, you. Pak ya. Sama-sama. Thank you atas Oke, thank you. diskusinya. Thank you Pak Ustadz. Tuhan memberkati. Saya turun jadinya ya, saya turun.